Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-318. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Prahasta seakan-akan membeku di tempatnya. Tangannya menggenggam pedangnya erat-erat. Terdengar giginya gemeretak dan wajahnya menjadi semerah saka. Kita berjumlah lebih banyak, 10 orang, ditambah dengan para petugas sandi, aku sendiri dan 2 gembala itu. Kenapa kita harus menyerahkan korban di dalam tugas ini? Geram Prahasta. Tidak seorang pun merasa wajib untuk menjawab. Karena itu, maka para pengawal itu pun terdiam. Kita harus menukar nyawa ini dengan 10 nyawa lawan. Para pengawal itu masih belum juga menjawab. Namun di dalam kesepian yang mencekam terdengar suara Kupolo. Lebih dari 10. Prahasta berpaling ke arah suara itu, dan ia melihat anak yang gemuk itu berdiri sambil meraba-raba perutnya. Berapa orang yang telah kita bunuh bersama-sama? Lebih dari 10, dan kita masih harus membunuh pula. Kita akan merayap ke gardu-gardu yang lain di dalam desa ini, yang tentu akan dijaga oleh orang-orang Kitambak Wedi seperti di gardu ini. Dan kita harus membinasakan mereka pula apabila kita tidak ingin diketahui oleh lawan sebelum kita memasuki padukuhan induk itu. Prahasta mengerutkan keningnya, kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya. Iya, lebih dari 10. Tetapi akan lebih baik kalau kita tidak kehilangan seorang pun. Kemudian terdengar suara Gupito. Setidak-tidaknya, kita jangan menambah korban lagi. Setelah kita kehilangan seorang kawan dan beberapa orang yang lain terluka, kecuali korban itu menjadi terasa terlampau mahal, kita juga kehilangan sejumlah tenaga dalam pertempuran-pertempuran yang mendatang apabila kita menyelesaikan para penjaga di gardu-gardu. Tentu, kita tidak akan menjadi gila dengan menyerahkan korban-korban dengan sengaja. Apa yang terjadi adalah di luar kemampuan kita. Tidak seorang pun dapat disalahkan, jawab Prahasta. Benar, namun kita harus berusaha. Kita harus mengurangi hal-hal yang sama sekali tidak perlu. Kita harus menghemat tenaga. Aku tidak mengerti maksudmu. Kita tidak perlu bersikap sebagai seorang pahlawan. Kita akan kehilangan waktu. Lebih baik kita pergunakan cara yang terdahulu. Terbukti dengan demikian kita tidak kehilangan apapun. Meskipun keadaan kita sekarang sudah berbeda. Kita menjadi semakin sedikit, sedang lawan yang kita hadapi akan menjadi semakin banyak. Aku yakin bahwa gardu-gardu di Patisan ini, Patisan yang menghadap ke padukuhan induk, akan mendapat penjagaan yang semakin kuat. Gardu yang berada di ujung lain dari lorong ini pasti berisi lebih dari 13 orang. Prahasta mengerutkan keningnya. Ia menyadari kesalahannya, bahwa ia telah terdorong oleh suatu kebanggaan yang tidak dapat dikendalikannya. Tetapi semuanya sudah terlanjur, sehingga karena itu ia bertanya, lalu bagaimana sebaiknya? Kita berjalan terus, tetapi kita harus menjadi lebih berhati-hati. Kita akan mempergunakan cara-cara yang paling aman dengan mengendapkan perasaan yang meledak-ledak.
Wrahasta tidak segera menjawab. Kita akan mendekati setiap gardu dengan diam-diam, kemudian berkelahi melawan orang-orang yang sedang tidur, sahut Kupolo. Kupito mengerutkan keningnya. Jawabnya, memang kita tidak perlu membunuhnya. Kita dapat membuat mereka pingsan. Mereka tidak akan banyak berarti lagi. Sebentar lagi kita sudah akan berada di dalam gelar dan bertempur beradu dada. Seandainya mereka kemudian sadar, mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi. Bodoh, terlalu bodoh, bantah Wrahasta. Aku sependapat dengan kau tentang cara yang akan kita pakai untuk membungkam setiap gardu di depan kita, tetapi tidak begitu cengeng seperti yang kau maksudkan. Kupito tidak menjawab, tetapi sekali lagi ia mendengar Kupolo berbisik di telinganya. Kau memang aneh, Kakang. Kupito menarik nafas dalam-dalam. Tidak hanya 1-2 kali adik seperguruannya itu membisikkan kalimat-kalimat itu. Baiklah, kita akan maju lagi. Semua orang ikut bersama kita. Setelah tugas kita di dalam batisan ini selesai, barulah kita akan memberi laporan terakhir kepada pasukan Indo. Setelah meletakkan mayat seorang kawannya di dalam gardu, maka pasukan kecil itu berjalan lagi. 3 orang yang terluka telah mendapat pertolongan sementara, tetapi ternyata bahwa luka itu tidak terlampau berat, sehingga mereka masih mungkin untuk bertempur. Demikianlah ketika mereka mendekati gardu kedua di dalam batisan itu, mereka tidak lagi membiarkan Wrahasta tenggelam di dalam arus kebanggaannya yang berlebih-lebihan. Kelompok itu pun kemudian merayap dengan hati-hati mendekat pula. Seorang petugas sandi harus berusaha mengetahui dan mencoba untuk menilai kekuatan lawan. Paling sedikit, mereka berjumlah 15 orang. Seorang petugas sandi menyampaikan hasil pengamatannya kepada Wrahasta. Wrahasta mengerutkan keningnya. Jumlah mereka kini sudah berkurang pula karena sudah ada beberapa orang yang terluka. Tetapi tugas ini harus kita laksanakan, geramnya. Kita harus menyergap dengan tiba-tiba, desis Kupolo. Kali ini kita tidak boleh bermain-main. Wrahasta mengangguk-anggukkan kepalanya. Marilah kita mendekat. Dengan sangat hati-hati kelompok itu pun maju mendekat. Sebagian dari para penjaga itu justru berada di luar regol. Mereka duduk-duduk di atas batu yang berserakan di tikungan jalan. Jangan beri kesempatan mereka mencabut senjata mereka, desis Wrahasta. Kupito mengangguk-anggukkan kepalanya. Kini keningnya pun telah mulai berkerut-merut. Ia tidak akan dapat terlampau banyak berpikir lagi untuk menghindari kemungkinan bahwa senjatanya pun akan terhunjam di dada lawan. Apalagi kini, ternyata bahwa jumlah lawan agak lebih banyak, meskipun tidak berselisih terlalu jauh. Sejenak kemudian Wrahasta diam dalam ketegangan, seakan-akan memberi kesempatan kepada orang-orangnya untuk membuat ancang-ancang. Sekali ia menarik nafas dalam-dalam, kemudian ia mengangkat tangannya perlahan-lahan. Setiap orang di dalam kelompok kecil itu memperhatikan tangan itu dengan seksama. Apabila tangan itu kemudian tegak, maka setiap orang segera mempersiapkan dirinya. Wrahasta tidak menunggu lebih lama lagi. Sebelum salah seorang penjaga di gardu itu melihat tangannya, maka tangannya tiba-tiba telah diayunkannya. Demikian tangan itu bergerak, maka seperti digerakkan oleh satu tenaga gaib.
Orang-orang di dalam kelompok kecil itu meloncat dari persembunyian mereka. Satu dua orang yang tidak dapat menahan ketegangan di dalam dadanya, tanpa disadari telah menggeram sambil menghentakkan dirinya. Orang-orang yang sedang duduk di tikungan, yang sedang berada di dalam gardu dan yang sedang berjalan hilir mudik di Mukaregol, terkejut bukan kepalang. Namun mereka adalah orang-orang yang terlatih seperti para pengawal itu. Bahkan ada di antara mereka yang dahulu memang seorang pengawal, ditambah dengan orang-orang yang cukup berpengalaman dalam petualangan bersenjata. Karena itu, maka dengan gerak naluriah, mereka pun berloncatan sambil mencabut senjata-senjata mereka. Hanya Kupolo dan Gubito sajalah yang sempat mencapai lawannya sebelum lawannya menarik senjata mereka. Kupolo dengan serta-merta telah membelah dada lawannya. Sedang pedang Gubito melukai pundak kanan. Orang itu terdorong surut, namun kemudian sebuah pukulan mengenai punggungnya. Meskipun ia menyadari bahwa lawannya hanya bersenjata pedang, namun ia tidak merasa punggungnya menganga karenanya. Ternyata Gubito telah memukul punggung orang yang terluka itu dengan punggung pedangnya. Ia melihat lawannya itu terhuyung-huyung, kemudian jatuh terjerembab. Sejenak orang itu mencoba merangkak, namun kemudian perasaan sakit yang tidak tertahankan lagi telah menjalari tulang-tulangnya. Bintang di langit yang bertaburan itu serasa menjadi berputaran, dan sesaat kemudian maka ia pun terjatuh kembali, pingsan. Barulah sekejap kemudian kawan-kawannya menyusul. Mereka menyerbu seperti badai melanda tebing. Tetapi lawan-lawan mereka pun bukan sebuah patung kayu. Untuk mendapat kesempatan mencabut senjata, mereka berloncatan mundur beberapa langkah. Kemudian dengan senjata di tangan, mereka menyongsong lawan-lawan mereka. Sejenak kemudian terjadilah pertempuran yang seru. Kupolo dan Gubito segera menempatkan diri mereka di sekitar gardu agar tidak seorang pun dari lawan yang sempat memukul tanda bahaya. Pemimpin penjaga itu marah bukan buatan. Serangan yang tiba-tiba itu benar-benar telah mengejutkan mereka. Dua orang di antara mereka telah jatuh tanpa perlawanan sama sekali. Karena itu, maka yang masih hidup merasa wajib untuk menuntut balas. Dengan demikian maka tandang mereka pun menjadi garang. Bahkan ada beberapa orang di antara mereka menjadi buas dan liar. Ternyata pekerjaan kelompok kecil itu kini terasa terlampau berat. Mereka tidak sekedar menusuk perut dan lambung orang yang sedang tidur dan setengah tidur. Kini mereka harus bertempur melawan orang-orang yang cukup kuat dan tangguh. Bahkan dalam pertempuran yang singkat, segera tampak bahwa ada beberapa orang pengawal yang mengalami kesulitan melawan orang-orang yang menjadi buas dan kasar. Gubito dan Kupolo segera melihat kesulitan yang dialami oleh pasukan kecil itu. Di dalam hati Kupolo bersyukur bahwa pasukan ini tidak lagi datang dengan cara yang baru saja mereka pergunakan. Jika demikian, maka perlawanan ini akan menjadi terlampau berat bagi Wrahasta dan pasukannya. Kini tidak ada pilihan lain bagi keduanya untuk bertempur dengan sepenuh tenaga. Mereka harus mengurangi lawan secepat-cepat yang dapat mereka lakukan. Jika mereka terlambat,
maka korban akan berjatuhan di pihaknya. Dengan demikian maka mereka tidak dapat lagi menempatkan diri mereka seperti para pengawal yang lain. Mereka harus berbuat sejauh-jauh yang dapat mereka lakukan. Meskipun dalam ungkapan terdapat beberapa perbedaan antara keduanya. Kupolo dengan garangnya kemudian memutar pedangnya. Setiap sentuhan dengan pedangnya itu berarti bahwa lawannya telah kehilangan senjatanya. Akibat berikutnya tidak akan dapat mereka hindari lagi. Pedang Kupolo segera menembus dada. Di bagian lain dari pertempuran itu, Gupito telah melumpuhkan lawan-lawannya. Tidak dapat lagi ia menghindari kemungkinan yang paling parah bagi lawannya apabila pedangnya terpaksa menyentuh leher dan dada. Pertempuran kali ini telah benar-benar menitikkan keringat dan darah. Dengan nafas terengah-engah, Wrahasta berhasil menyelesaikan lawannya. Kemudian ia melihat orang yang terakhir mencoba untuk melarikan dirinya telah terbunuh pula oleh Kupolo. Namun ia tidak dapat menahan kemarahannya yang meluap-luap sehingga terdengar giginya gemeretak. Setelah pertempuran itu selesai, maka segera Wrahasta mengetahui bahwa 3 orang kawannya telah terbunuh. Gila, benar-benar gila. 3 orang lagi telah terbunuh, sehingga korban dari tugas ini menjadi terlampau banyak. 4 orang mati, dan sejumlah yang lain luka-luka. Dan kita masih belum selesai, desis Kupolo. Wrahasta menarik nafas dalam-dalam. Kini ia tidak dapat mengingkari kenyataan. Kedua anak-anak muda itulah yang sebenarnya telah mengambil peranan, bukan dirinya. Tanpa kedua anak-anak muda yang mengaku diri mereka gembala itu, Wrahasta tidak dapat menyebutkan apa yang telah terjadi dengan pasukan kecilnya ini. Jadi, kini Wrahastalah yang bertanya, apakah kita akan melanjutkan tugas ini? Gupito terdiam sejenak. Dipandanginya setiap orang di dalam kelompok itu. 3 orang lagi kini terbujur diam, sedang beberapa orang yang lain telah terluka. Bahkan ada yang tidak akan mampu lagi bertempur sewajarnya. Tinggal 7 orang yang masih utuh, desis Gupito di dalam hatinya. Kupolo yang berdiri beberapa langkah daripadanya pun menjadi ragu-ragu pula. Meskipun anak muda itu jarang sekali membuat pertimbangan-pertimbangan, tetapi kali ini ia melihat suatu kenyataan bahwa pasukan kecil ini sudah tidak memiliki kemampuan seperti yang diharapkan. Tetapi tanpa perambas jalan, maka korban di induk pasukan akan berlipat-lipat, desis Kupolo di dalam hatinya. Sejenak kemudian Gupito menarik nafas. Katanya, terserah pertimbanganmu Wrahasta. Kekuatan kita tinggal 7 orang. Beberapa orang yang terluka masih mungkin untuk sekedar membantu. Tetapi bagi mereka yang hampir tidak lagi mampu menggerakkan tangannya, sudah tentu sebaiknya mereka tidak ikut bertempur, supaya mereka tidak menjadi korban di gardu berikutnya. Wrahasta memandang anak buahnya dengan tajamnya. Kemudian dengan nada berat ia bertanya, "Nah, bagaimana pendapat kalian? Kalau kita meneruskan tugas ini, kalian harus menyadari bahwa sebagian dari kita tidak akan keluar lagi dari pertempuran itu. Kita tidak tahu siapakah yang akan menjadi korban berikutnya. Namun setiap kalian masing-masing mendapatkan kemungkinan yang sama." Tidak seorang pun yang menjawab. "Kita sebaiknya melanjutkan tugas ini," desis Kupolo. Wrahasta mengangguk. "Ya, itu adalah tindakan yang paling tepat. Siapa yang menyadari kemungkinan akan dirinya, ikut aku.
aku akan berjalan terus. Siapa yang berkeberatan, lebih baik kembali bersama induk pasukan. Orang-orang itu masih mematung. Nah, siapakah yang berkeberatan? Tidak seorang pun yang menjawab. Terima kasih, geram Rahasta. Semua akan pergi bersamaku. Meskipun demikian, mereka yang terluka aku persilahkan menghubungi pasukan induk. Sampaikan kepada Ki Samakto untuk semua kemungkinan. Kalau kami gagal di gardu terakhir, mereka harus segera maju secepat-cepatnya. Kalau kami tidak berhasil membinasakan orang-orang di dalam gardu itu, maka tanda bahaya akan segera berbunyi. Dengan demikian, berarti bahwa pasukan Ki Tambakwedi masih mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan diri. Meskipun kesempatan itu teramat pendek, karena pasukan induk kini pasti sudah menjadi semakin dekat pula. Tetapi agaknya akan lebih baik apabila mereka sama sekali tidak menyadari bahwa pasukan Menoreh telah berada di dalam lingkungan mereka. Meskipun demikian, di antara yang terluka itu ada yang menjawab, "Aku akan ikut bertempur." Rahasta menarik nafas. Jawabnya, "Terima kasih, tetapi yang cukup parah, aku terpaksa melarang. Kalian harus kembali ke induk pasukan. Kalian harus memberitahukan bahwa mereka harus maju lebih cepat untuk menjaga segala kemungkinan." Mereka yang memang sudah tidak mungkin lagi untuk maju menganggukkan kepala mereka. Meskipun mereka telah terluka, tetapi mereka memang tidak seharusnya membunuh diri. Karena itu, maka setelah mendapat perawatan sementara, mereka pun segera mundur ke induk pasukannya. Kini 7 orang yang masih utuh dan 2 orang yang terluka ringan meneruskan perjalanan mereka. Masih ada sebuah gardu lagi sebelum mereka sampai ke bulak pendek di seberang padesan itu. Di bulak pendek itulah nanti pasukan Menoreh akan memasang gelar untuk memasuki padukuhan induk. Dan gelar itu pun akan segera berubah bentuknya apabila pasukan Ki Tambakwedi tidak menyongsong mereka di luar padukuhan. Dengan sangat hati-hati, mereka merayap mendekati gardu terakhir. Mereka sudah menduga bahwa gardu ini pun pasti dijaga dengan baik oleh orang-orang Ki Tambakwedi. Dugaan mereka ternyata tidak meleset. Seorang petugas di antara mereka yang berhasil mendekat melaporkan kepada Rahasta. Mereka kira-kira berjumlah 12 atau 13 orang. Rahasta menarik nafas dalam-dalam. Orangnya kini tinggal berjumlah 9 orang, termasuk dirinya sendiri. Dengan penuh kebimbangan, Rahasta memandang Kupito dan Kupolo berganti-ganti. Sejenak kemudian ia bertanya, "Bagaimanakah pertimbangan kalian?" Yang menjawab adalah Kupolo. "Kita sudah berada di muka hidung mereka. Kenapa kau masih ragu-ragu?" Rahasta mengerutkan keningnya. Ditatapnya wajah Kupolo sejenak, kemudian beralih kepada Kupito. "Baiklah, kita selesaikan tugas kita," desis Kupito pula. "Kita harus berjuang mati-matian. Mungkin di dalam gardu itu masih ada 1-2 orang yang lepas dari pengamatan. Itu pun harus kita perhitungkan. Sehingga sedikitnya setiap orang dari kita harus menghadapi 2 orang sekaligus. Karena itu kita harus lebih berhati-hati. Kita akan merayap sedekat mungkin, sehingga kita akan dapat menerkam mereka dengan tiba-tiba, tanpa memberi kesempatan sama sekali." Rahasta menganggukkan kepalanya. Demikianlah, maka ke-9 orang itu segera merayap. Kini mereka memencar menjadi 3 kelompok. Sekelompok dipimpin langsung oleh Rahasta, sekelompok Kupito, dan sekelompok yang lain dipimpin oleh Kupolo.
Kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari masing-masing 3 orang itu merayap semakin dekat. Mereka memilih arah yang berbeda untuk membangkitkan kebingungan di pihak lawan yang jumlahnya agak lebih banyak. Prahasta dan Kupolo harus mendahului menyerang, sedang dalam kegugupan Kupito akan memanfaatkan keadaan masing-masing bersama kedua kawan-kawan mereka di setiap kelompok kecil itu. Semakin dekat kelompok-kelompok kecil itu ke depan para penjaga, dada mereka menjadi semakin berdebar-debar. Tugas ini adalah tugas yang sangat berat bagi mereka. Beberapa langkah di hadapan gardu itu, Prahasta dan kelompok-kelompok yang lain pun berhenti pula. Mereka bersembunyi di balik gerumbul-gerumbul liar dan tanaman-tanaman di sawah itu. Kupito yang menyusur dinding batu segera membawa kedua kawannya meloncat masuk. Kini para pengawal itu dapat melihat para penjaga yang duduk dengan tenangnya di dalam dan di sisi gardu. Mereka tidak terkantuk-kantuk, tidak bergurau dan berbantah pula, tetapi terasa bahwa orang-orang di dalam gardu itu sedang merenungi masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Setiap orang yang berada di dalam kelompok-kelompok kecil itu menjadi berdebar-debar. Tugas mereka benar-benar sangat berat. Mereka harus berhadapan dengan sepasukan penjaga yang tangguh. Bahkan jumlahnya pun agak lebih banyak dari 9 orang. Sedang yang 2 di antaranya telah terluka, meskipun tidak terlampau parah. Prahasta mencoba mengatur pernafasannya. Dipandanginya arah Kupolo bersembunyi bersama kedua kawannya. Kemudian ditatapnya mulut lorong itu tajam-tajam. Sejenak kemudian Prahasta itu menyiapkan dirinya. Diberinya kedua kawan-kawannya itu isyarat agar mereka siap untuk meloncat, dan sejenak kemudian terdengar suara raksasa itu membelah langit. "Sekarang, binasakan mereka!" Setiap orang di dalam gardu itu terkejut. Dengan gerak naluriah mereka berloncatan menghadapi ketiga orang yang tiba-tiba saja telah menyerang mereka. Tetapi Prahasta kini sama sekali tidak berkesempatan untuk menusukkan senjatanya begitu saja. Seorang penjaga yang sedang bertugas benar-benar telah siap menghadapi segala kemungkinan. Karena itu, ketika dilihatnya ketiga orang yang berloncatan itu, tombaknya segera merunduk dan menyongsongnya. Prahasta segera menyerang orang yang bersenjata tombak itu dengan garangnya. Sedang kedua orang kawannya yang lain dengan serta-merta menyerbu orang itu pula. Kesempatan yang hanya sekejap itu ternyata dapat mereka pergunakan sebaik-baiknya. Sebelum para penjaga yang lain sempat mencapai penjaga yang sedang bertugas itu, Prahasta dengan kedua kawan-kawannya telah berhasil menembus lambungnya dengan pedang. Para penjaga yang lain pun berteriak marah sekali. Dengan penuh kemarahan mereka berlari menyerang Prahasta dengan kedua kawannya. Tetapi tanpa mereka duga-duga, Kupolo meloncat seperti tatip menyerang salah seorang dari mereka. Begitu tiba-tiba, sehingga kedua kawannya yang meloncat bersamanya tertinggal beberapa langkah. Beberapa orang tertegun melihat kedatangan ketiga orang dari arah yang lain ini, tetapi mereka tidak mendapat kesempatan. Agaknya dalam keadaan yang gawat itu, Kupolo tidak lagi menggenggam pedang di tangan kanannya. Seperti yang dikatakannya, pedang itu dipegangnya dengan tangan kiri dan tangan kanannya memegang senjata diri perburuannya, sebuah cambuk panjang. Orang-orang di seberang bulak itu tidak akan mendengar suara cambuk ini, asal aku tidak meledakkannya dengan sepenuh kekuatan tanpa sasaran.
Berkata Kupolo di dalam hatinya. Apabila ujung-ujung cambuk ini menyentuh seseorang, maka suaranya tidak akan mengganggu. Dan ternyata serangan cambuk Kupolo itu telah mengejutkan lawannya dengan gerakan sendal pancing. Maka pada serangan pertama Kupolo telah berhasil melemparkan seorang lawan. Namun kali ini anak yang gemuk itu tidak sempat memperhatikannya apakah lawannya itu dengan demikian telah terbunuh. Dengan segera Kupolo telah menyerang orang kedua yang dengan susah payah mencoba menghindarinya. Namun bagaimanapun juga punggungnya serasa disengat oleh puluhan lebah. Terdengar ia berdesis menahan sakit. Namun dengan demikian matanya segera menjadi merah karena kemarahan yang tidak ada taranya. Dalam kekisruhan itulah Gupito hadir bersama kedua kawan-kawannya justru dari dalam regol, sehingga untuk sejenak para penjaga regol itu menjadi bingung. Namun karena pengalaman mereka, maka mereka pun segera berhasil memperbaiki keadaan mereka dan mengatur diri dalam perlawanan yang teratur. Meskipun di saat-saat permulaan itu beberapa orang telah terbunuh, namun ternyata jumlah mereka masih lebih banyak dari jumlah pasukan kecil yang tinggal 9 orang itu. Namun ternyata bahwa senjata Kupolo yang lentur dan agak panjang itu sangat membantunya untuk menghadapi 2-3 orang sekaligus. Meskipun setiap sentuhan senjata itu akibatnya agak berbeda dengan akibat sentuhan ujung pedang, tetapi dengan demikian maka senjata itu segera dapat mengurangi kemampuan lawan. Gupito agaknya sependapat pula dengan adik seperguruannya, maka setelah mengambil ancang-ancang sejenak, ia pun segera mengurai senjatanya yang dibelitkannya di lambung, di bawah bajunya. Dengan demikian, maka sepasang cambuk panjang itu telah sangat membingungkan lawan-lawannya. Tanpa mereka sangka-sangka, tiba-tiba saja leher mereka telah disengat oleh ujung cambuk yang mampu menyayat kulit. Sejenak kemudian, maka perkelahian itu menjadi semakin seru dan kasar. Dengan pedangnya Wrahasta mengamuk seperti harimau luka. Kawan-kawannya pun berusaha sekuat-kuat tenaganya untuk melawan jumlah yang lebih banyak itu. Namun agaknya Gupito dan Kupolo lah yang sangat menarik perhatian lawan-lawan mereka, sehingga dengan demikian maka sebagian dari mereka telah berkerumun di sekitar kedua anak-anak muda itu untuk menahan agar keduanya tidak menimbulkan korban yang semakin banyak. Untuk menghadapi mereka, Gupito dan Kupolo tidak lagi sempat bermain-main. Kini mereka bertempur, sebenarnya bertempur. Namun keduanya memang memiliki banyak kelebihan dari anak-anak muda kebanyakan. Meskipun 3 orang melawannya sekaligus, namun kedua anak-anak muda itu tidak terlampau banyak mengalami kesulitan. Dengan mengerahkan kemampuan mereka, maka mereka segera berhasil mengatasi lawan-lawannya. Yang harus mereka lakukan adalah segera membinasakan lawan secepat-cepatnya supaya mereka masih mempunyai waktu untuk menolong kawan-kawannya. Demikianlah, maka pertempuran kecil itu segera mencapai puncaknya. Adalah menguntungkan sekali bahwa para penjaga itu telah memusatkan perhatian mereka kepada Gupito dan Kupolo. Dengan demikian maka kawan-kawannya yang lain mendapatkan kesempatan untuk menghadapi lawan seorang dengan seorang. Meskipun demikian, ternyata bahwa penjaga itu bukan orang-orang yang dapat dengan mudah mereka kuasai. Bahkan ada di antara mereka yang segera dapat mendesak para pengawal.
Lawan Wrahasta pun ternyata bukan seorang yang dapat diremehkan. Raksasa itu terpaksa memeras segenap kemampuannya untuk melawan. Meskipun mereka telah bertempur beberapa lama, namun belum ada tanda-tanda bahwa Wrahasta segera dapat menguasainya. Yang selalu mendapat perhatian dari para pengawal, bagaimanapun juga mereka dalam kesibukan mempertahankan diri, adalah kemungkinan para penjaga itu membunyikan tanda-tanda. Karena itu, maka para pengawal termasuk Kubito dan Kupolo selalu berusaha agar tidak seorang pun yang berkesempatan untuk menyentuh kentongan atau tanda-tanda yang lain. Ternyata Kubito dan Kupolo memang anak-anak muda yang pilih tanding. Sejenak kemudian lawan-lawan mereka sama sekali sudah tidak berdaya. Ketika ujung cambuk Kupolo menyambar leher seorang lawan, maka dengan sekuat tenaga cambuk itu dihentakkannya sehingga orang itu terdorong ke depan. Belum lagi ia dapat menguasai keseimbangannya, maka pedang di tangan kiri Kupolo telah membenam di perutnya. Ketika Kupolo menarik pedangnya, maka orang itu pun segera terjerembab mati. Kawan-kawan orang yang mati itu tertegun sejenak. Mereka benar-benar menjadi ngeri melihat ujung cambuk Kupolo yang seolah-olah mempunyai mata. Meskipun di antara mereka terdapat orang-orang liar, namun mereka belum pernah melihat seseorang yang mampu berkelahi dengan cara itu. Di bagian lain, Kubito pun segera menguasai lawan-lawannya. Setiap kali salah seorang lawannya terlempar dari gelanggang sambil menyeringai kesakitan, dan setiap mereka berusaha untuk bangkit dan mendekat, maka ujung cambuk itu pun telah menyengatnya pula. Ternyata ujung-ujung cambuk itu mempunyai kemampuan yang luar biasa. Ketika Kubito menghentakkan cambuknya, terasa cambuk itu seperti remasan besi pada lengan seorang lawannya. Tanpa dapat bertahan lagi, maka tangan itu menjadi lumpuh dan senjata di dalam genggamannya pun kemudian terjatuh di tanah. Ketika cambuk itu disentakkan, maka seakan-akan tangan itu telah ditarik oleh kekuatan yang tidak terlawan, sehingga orang itu terpelanting dan jatuh terbanting di tanah. Sebuah batu yang menyentuh bagian belakang kepalanya telah membuatnya terpejam untuk waktu yang tidak dapat diperhitungkan. Demikianlah, kedua anak-anak muda itu telah berhasil menjatuhkan lawannya seorang demi seorang. Dengan demikian, ketika lawan-lawan mereka telah habis, mereka pun segera berusaha membantu kawan-kawannya yang masih bertempur dengan gigihnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.